Luar biasa sekali lebatnya, buahnya sudah seperti ini. Biasanya yang terjadi saat buah seperti ini akan mengalami kerontokan, apalagi saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Nah, teknik ini akan kita bagikan bagaimana cara mengatasi bunga dan buah agar tidak rontok. Jadi dengan demikian maka hasilnya maksimal. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Bio. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat, tanaman cabai yang kita tanam ini sudah berbuah dan bunganya sangat lebat sekali. Nah, khususnya hari ini kita akan membagikan tips atau cara di mana cuaca sangat ekstrim seperti saat ini, yaitu hujan. Kendala yang kita hadapi bagi para petani pada umumnya, di mana saat tanaman cabai sudah mengalami pembuahan atau pada saat tanaman cabai sudah berbunga seperti ini, yang terjadi biasanya bunga dan buah mengalami kerontokan. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita selalu harus rutin melakukan perawatan juga kawan-kawan, di mana bertujuan agar nantinya tidak mengalami yang namanya rontok. Jadi kalau sudah rontok walaupun bunganya lebat itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, simak sampai selesai agar paham apa-apa saja yang harus kita lakukan. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas Angkasa 89. Kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu bedengan ini kita menanam satu jalur di tengahnya saja untuk tanaman cabai. Tetapi untuk kubisnya kita menanam yaitu kiri kanan dengan jarak 50 cm kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi buahnya sudah lumayan besar ini kawan-kawan. Jadi ini merupakan tanaman cabai Angkasa 89 ini kita tanam di dataran dengan ketinggian kurang lebih 900 hampir 1000 mdpl. Jadi agak terlambat dia keluar bunganya kawan-kawan, apalagi diguyur hujan setiap hari seperti kemarin kawan-kawan. Dan sekarang ini kita buatkan video di sore hari, jadi baru berhenti hujannya kawan-kawan. Jadi cukup cerah, jadi kita sempatkan untuk membuat video. Dan sebagaimana kita sudah sampaikan, kita akan membagikan tips atau cara di mana saat tanaman sudah berbunga seperti ini, yang terjadi biasanya tanaman mengalami kerontokan. Nah, untuk mengatasi hal ini, makanya kita harus rutin melakukan penyempraian dan kocor. Jadi rontok itu di saat sudah ada buah seperti ini. Biasanya salah satu faktornya adalah diserang lalat buah, kawan-kawan. Jadi lalat buah itu sangat senang sekali untuk menyuntik buah cabai ini dan menyimpan telurnya sehingga menjadi lalat buah baru. Itu biasanya yang terjadi. Tetapi yang kedua, penyebab yang kedua adalah memang cuaca. Karena hujan setiap hari, secara otomatis proses penyerbukannya tidak menjadi sempurna untuk bunganya, kawan-kawan. Jadi bisa dilihat di sini, tebal sekali bunganya, double-double, seperti ini. Itu kondisinya. Ini buahnya sudah lumayan besar. Dan memang ini kondisi tanamannya, kita tidak melakukan pengocoran dengan NPK, dia kelihatan seperti agak pendek sedikit kawan-kawan. Jadi mengapa kita melakukan tidak pengocoran dengan NPK? Karena musim hujan ditakutkan kena layu dan akhirnya mati, itu tambah rugi nanti kawan-kawan. Makanya kita biarkan seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, teknik pertama
yang harus kita lakukan untuk tanaman cabai di saat bunganya seperti ini agar tidak mengalami kerontokan dan proses penyerbukannya lebih sempurna. Makanya melakukan pengocoran yaitu dengan menggunakan kalsium dan ditambah boron. Jadi kalsiumnya bisa 3 sendok makan, boronnya juga 3 sendok makan. Bisa dengan kata lain untuk 1000 liter atau 100 liter. Kalau 1000 liter itu memerlukan boron yang cukup banyak, kurang lebih 10 kilo. Sedangkan kalsiumnya juga 10 kilo. Maka itu akan aman dari kerontokan walaupun diterjang hujan setiap hari. Kalau takaran 100 liter air, boron 1 kilo, kalsium juga 1 kilo. Jadi kita kocor langsung di lubang tanam, kawan-kawan, bukan di lubang pupuk susulan. Itu yang dilakukan dengan perlindungan dari bawah agar bunga tidak mengalami kerontokan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, penyebab kerontokannya salah satunya adalah biasanya kalau sudah berbuah seperti ini, yang menyerang biasanya lalat buah. Makanya kita harus antisipasi melakukan perawatan dengan melakukan penyemprian. Nah, ini ada satu kelihatan disuntik, kawan-kawan, seperti ini. Mungkin nggak kelihatan dia. Ini ada hitam kecil ini, seperti itu. Itu diserang lalat buah. Nanti dia ini akan mengalami kerontokan. Jadi bukan disebabkan oleh cuaca, tapi ini disebabkan oleh sengatan lalat buah. Jadi walaupun musim hujan, musim kemarau, namanya lalat buah, pasti akan sangat senang melihat buah cabai seperti ini. Karena satu, sistemnya untuk tanaman cabai secara khusus kalau bisa, kalau punya lahan banyak, jadi menanam bagusnya di lahan terbuka, jangan ada pohon-pohon, kawan-kawan. Seperti di tempat kita ini, itu ada pohon alpukat sama pohon nangka, itu biasanya sangat disenangi lalat buah. Makanya lalat buahnya sangat banyak di tempat kita ini. Jadi sebelum diserang cukup parah, makanya kita selalu rutin melakukan penyemprian dengan insektisida. Nah, biasa kita memakai ini kalau sudah parah ini, kawan-kawan, baru kita mengeluarkan namanya insektisida, yaitu Gracia ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini bisa untuk ulat, untuk lalat buah, kawan-kawan. Ini cukup ampuh sekali. Dosisnya setengah tutupnya ini atau sampai 1 tutupnya ini, kurang lebih ini 15 mili kalau tidak salah ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Itu interval seminggu sekali atau 7 hari sekali. Bisa di rolling dengan bahan aktif yang lain seperti menggunakan bahan aktif masepat seperti Demetoat, seperti merek obatnya Destan itu, kawan-kawan. Itu juga bagus. Jadi kalau hanya memakai ini saja, ini harganya cukup mahal ini, kawan-kawan. Tetapi dia cukup ampuh. Kalau kita beli di sini, ini kurang lebih berapa mili ini, kalau nggak salah 80 mili ini, kalau tidak salah ini 100 mili, kawan-kawan, bukan 80 mili. Kita beli hampir dengan kisaran harga 230.000. Jadi mengapa kita melakukan penyemprian dengan Gracia? Karena tempat ini seperti tadi yang kita sampaikan, rawan dengan serangan lalat buah karena ada pohon alpukat di sini, kawan-kawan. Nah, itu tinggi sekali, bunganya sangat lebat, dan pohon nangka. Jadi pohon alpukat dan pohon nangka itu sangat disenangi oleh lalat buah. Nah, makanya kita harus waspada, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Itu rontok disebabkan oleh lalat buah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk penyerbukannya lebih sempurna, maka kita melakukan pengocoran di batang tanaman itu dengan menggunakan kalsium dan boron. Nah, dosisnya seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu untuk 1000 liter boron 10 kilo, kalsium juga 10 kilo. Dan kita perlu menambah yang namanya suplemen tanaman, kawan-kawan. Biasa kita mix dengan yaitu suplemen tanaman fase generatif, biasa kita memakai yang namanya Kalinet. Ini ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase pembuahan atau pembungaan seperti ini. Jadi terlindung dari sengatan lalat buah, terlindung dari cuaca buruk agar tidak mengalami kerontokan juga, kawan-kawan. Dan untuk insektisida lalat buahnya kita gabung semua, dan selalu kita mencampur dengan namanya fungisida. Bisa memakai seperti ini, yaitu Besromil dengan bahan aktif metolaksil. Ini antisipasi busuk daun, kawan-kawan, karena musim hujan. Jadi di rolling saja, kawan-kawan, itu tekniknya untuk agar tanaman aman. Jadi untuk Kalinet itu interval 7 hari sekali, itu terus kita memakainya, kawan-kawan, agar nanti buahnya mengkilat, kental. Sedangkan untuk lalat buahnya seperti Gracia dan lainnya itu bisa di rolling. Itu tekniknya.
Sedangkan untuk pengocoran kalsium dan boron itu interval 7 hari sekali, itu rutin dilakukan. Jadi kalau ini dilakukan dengan tepat atau perawatannya tepat, maka tanaman cabai akan aman dari kerontokan bunga dan buah. Itulah cara-cara untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah. Yang pertama adalah melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Yang kedua adalah melakukan penyempraian pengendalian lalat buah dengan menggunakan insektisida dengan cara di rolling dan ditambah suplemen tanaman seperti menggunakan kalinet. Bisa ditambah dengan fungisida bahan aktif petalaksil seperti bisromil. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai khusus di fase pembuahan agar tidak mengalami kerontokan. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.